sudah diatur, sudah ada di Lauhil Mahfuz. Ustaz Mahfuz. Iya. Penghafid nanti berpasangan dengan siapa sudah ada. Sudah ada. Hanya mau mencari atau tidak. Bukan sebetulnya hanya mau nambah atau tidak gitu. Itu urusan Ya terus. Begitupun maut, ya. Kematian, kata hadis yang lain atau riwayat yang lain, bisa orang dengan silaturahmi bisa memperpanjang umur. Ya, ada yang sudah ditentukan, tetapi hak prerogatif Allah itu juga dikembalikan kepada manusia masing-masing. Rizki misalnya, ya, rizki itu mau dapat, takarannya sudah ada dari Allah. Ada orang yang menjemput rizki, ada orang yang tidak. Ya. Allah sudah siapkan itu rizki. Jodoh, terutama jodoh ini banyak sekali pemudi-pemudi kita, ya, pemuda-pemudi kita, Masya Allah. Bahkan ya penelitian terbaru itu 1:4, 1:4 gitu. Maksudnya satu cowok, 4 perempuan. Yang itu riset, benar. Riset itu ya? Hasil riset. Ya artinya memang ya banyak perempuan-perempuan yang belum lagi di pandemi ini, di kala pandemi ini banyak orang yang karena rezeki, karena ekonomi kemudian mohon maaf lahir batin jadi pisah. Karena belum memahami konsep rezeki seperti yang tadi sudah dijelaskan Bang Hafiz. Astagfirullahaladzim. Nah kalau begitu, meskipun itu kita tahu itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tugas kita adalah untuk menjemput rezeki itu. Jodoh pun demikian. Maut, kata Rasul, ada kok bisa memperpanjang umur kita dengan silaturahmi. Ya. Orang yang marah-marah gampang stroke enggak? Gampang stroke enggak? Gampang. Setelah stroke ngapain? Ya lewat. Habis kakak enggak. Saya enggak pernah marah-marah. Jangan dibuat-buat ya. Bisa jadi umur kita panjang bergantung kepada, kalau kita misalnya mohon maaf lahir batin, pekan yang lalu pada kajian tafsir yang lalu kita sudah bahas tentang bahaya miras ya. Ustaz Mahfud. Orang yang tenggak whisky, tenggak miras, judi dan seterusnya gampang lewat enggak? Gampang. Itu artinya jangan sampai kita dibuat-buat itu. Meskipun jodoh, takdir dan maut itu sudah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita sebagai manusia adalah mengikhtiarkan jodoh yang terbaik, rizki yang terbaik, dan wafat atau kematian kita, mau husnul khotimah, mau sul khotimah, bergantung kepada kebiasaan kita hari ini. Kalau bunda-bunda kita yang soleh di sini senangnya ngaji, insya Allah diwafatkan husnul khotimah lagi ngaji. Amin. Yang senangnya lagi sujud, masya Allah, diwafatkan lagi sujud. Yang senangnya lagi puasa, diwafatkan dalam kondisi sedang berpuasa. Yang senangnya menjaga wudu, dawamul wudu, diwafatkan ketika dia sedang berwudu. Lagi kondisi suci, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini yang kita pengenkan. Baik. Saya senang ngelawak lagi Ustaz. Saya kalau diadain pas lagi ngelawak kan gak enak Ustaz. Mati dalam keadaan kotak kan. Belum siap saya Ustaz. Iya, saya ngeri bener nih jadinya. Iya, tapi kalau udah dalam keadaan begitu udah gak ada lagi yang namanya bisa begitu. Ustaz, berarti kan yang namanya ekonomi tadi di awal tadi sudah disampaikan berarti ada rezeki yang disiapkan benar-benar Allah yang memberikan. Tapi berarti dari pembahasan yang tadi berarti ada rezeki yang harus dijemput juga seperti itu ya. Gimana Ustaz? Jadi banyak sekali Allah menjelaskan kepada kita, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bagaimana cara menjemput atau mendatangkan rezeki dari segala arah. Nah ini poin penting. Ada surah An-Najm itu ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasannya seorang manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau usahanya kencang, maka insya Allah rezekinya pun jadi kencang. Ya takarannya pun besar ya. Itu karena apa? Karena rezekinya karena kita usaha.
Ya. Lalu kedua, ada rezeki yang karena kita bersyukur. Kata Allah, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah rezekinya, dan jangan coba-coba kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Masih banyak cara lagi tuh. Iya. Lanjutkan. Baik, berarti tadi ada 2 cara ya, satu Ya, dengan syukur. baru 2. Dan Yang satu lain lagi tadi awalnya apa Ustaz? dengan karena usaha kita. Karena usaha ya. Iya. Subhanallah. Itu tadi yang sudah disampaikan mengenai bahwasannya rezeki datang dari arah yang disangka-sangka. Ya betul ya Ustaz ya? Baik. Apalagi Ustaz? Nah, kalau tadi itu pertanyaan lewat video Ustaz. Sekarang ada lagi pertanyaan yang harus saya bacakan, titipan dari teman-teman di rumah. Boleh mungkin dimunculkan pertanyaannya? Ya. Nah, ini Ustaz, ada Wahyu dari Bandung. Karena temanya rezeki, yang mana emang Wahyu Ustaz. Ya, kan? Dia bertanya, orang yang dalam keadaan kekurangan biasa tidak sempat terpikir olehnya untuk memberi kepada orang lain. Karena untuk menghidupi diri sendiri tidak mudah. Apakah orang tersebut akan sulit mendapatkan rezeki Ustaz? Ya. Berarti ini ada rezeki dari kita memberikan kepada orang lain ya Ustaz ya. Berarti ada harapan dari segi kita berharap lagi. Tapi buat orang yang kekurangan bagaimana tuh? Ya, Bisa nggak mendapatkan hal itu? Pertanyaan bagus dan perlu kita renungkan ya. Kita lihat di surah Ali Imran ya, ayat 133, 134. Di situ wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin ya. Apa tipologi orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Ini saja yang saya ingin garis bawahi. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna, orang yang menginfakkan, orang yang memberi, fis sarra wad dharra, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, baik ketika kaya maupun miskin. Maka az-zakah, kata para ulama fikih, az-zakah huwa an-nama. Namanya zakat itu an-nama, tumbuh dan berkembang. Siapa yang hartanya ingin tumbuh dan berkembang, maka zakat. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti sebiji sawi. Satu bulir biji, dari satu bulir biji ini melahirkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari satu melahirkan 7, dari 7 melahirkan 100 kebaikan, 100 arah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menutup wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahkan lebih kelipatannya daripada yang kita bayangkan itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, wasi'un alim. Maha luas lagi maha mengetahui. Jadi semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Jangan berharap kita banyak menerima kalau memberinya kurang. Subhanallah. Ya Ustaz, terima kasih nih. Tapi kita ke Mbak Novi. Ada yang mau ditanya nggak? Mumpung saya kasih kesempatan nih, nanya langsung ke Mbak Novi. Halo Mbak Novi, udah punya jodoh? Enggak, maksudnya ini saya mau nanya ini, ngaku ya. Kan tadi Mbak Novi kok lebih ke karir kan mungkin. Karir. Rezeki nyata yang Mbak Novi Alami gitu ya. dapetin gitu ya setelah ibaratnya ganti genre kan. Tadinya kan dangdut Melayu, sekarang ke dangdut religi yang menurut Mbak Novi benar-benar kerasa nyata nih setelah perubahan itu tuh. Ada nggak sih Mbak yang bisa di-sharing mungkin ke ibu-ibu atau teman-teman di rumah? Ini ganti genre apa gender? Genre pakai hijab itu. Silakan. Album sebelum Cinta Karena Allah itu dulu masih pernah ngeluarin panggilan sholat, lagu tentang ibu, lagu tentang sedekah, itu pernah. Karena Duha ya, lagu Duha juga pernah ya. Azan gitu. Tapi memang yang paling dikenal memang album yang Cinta Karena Allah gitu. Memang dari situ kalau secara kasat mata dunianya alhamdulillah dari situ Allah kasih rezeki masih bisa
umroh bisa haji. Alhamdulillah bahwa orang tua almarhum dua-duanya sudah ke sana sebelum kembali pulang. Alhamdulillah gitu. Kalau sekarang sih memang berpikirnya udah bukan, alhamdulillah sih Ustaz dari dulu masih berdoa tuh tidak pernah, insya Allah masih tidak pernah meminta harta yang bagaimana. Memang masih cuma kepengen jadi orang yang bermanfaat, pengen bisa membantu orang lain, pengen Allah jaga, Allah tolong, dicukupkan di dunia dan selamat di akhirat. Itu aja sih maunya. Jadi saya nggak muluk-muluk kepengen, sampai sekarang pun alhamdulillah saya nggak punya keinginan muluk-muluk. Kalaupun berdoa pengen minta tuh malah malu gitu rasanya, Alif. Jadi lebih yang tadi Ustaz sampaikan benar, kalau Allah nggak sayang sama kita, bisa jadi hal sederhana tadi, telinga tiba-tiba nggak bisa dengar, mata tiba-tiba tidak bisa melihat. Nah, itu yang harus banyak syukurnya. Yang disampaikan tadi, barang siapa yang banyak bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan nikmat. Itu yang masih lagi belajar, banyak syukur gitu. Karena pernah juga dengar kisah Sayyidatina Fatimah, putri Rasulullah, yang tadi Wahyu bertanya, ketika untuk mencukupi kebutuhan sendiri saya tidak bisa, bagaimana kita memberi orang lain? Sedangkan Allah dulu memuliakan keluarga putri Rasulullah Fatimah karena beliau puasa 3 hari berturut-turut, hanya punya roti yang cukup untuk buka puasa, tapi karena ada orang yang tidak mampu minta datang ke rumahnya, itu dikasih semuanya. Gimana kita yang sekarang udah Allah kasih nikmat kayak gini, jadi nanti tuh belajar banyak belajar itu, lebih bersyukur, bersedekah, apapun yang kita punya, minimal dengan air putih, karena atau minimal dengan senyum. Itu ada lagunya juga, senyum ibadah, senyum sedekah, amal paling murah. Masya Allah, baik Ustazah. Minder saya jadinya Bang Afif. Itu cerita. Ya, kalau minder dengan mundur. Ya, bukan masalah apa. Bang Afif alhamdulillah udah pernah ngajak almarhum orang tua naik haji, umur saya boro-boro naik haji. Mudah-mudahan di acara ini istiqomah. Amin ya. Baik. Balik lagi, itu hak prerogatif Allah, asal kita niatnya kuat. Saya salah, tiap hari ngajarin kerambunan saya mau. Saya doa haji. Baik, kita saatnya mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Mahfuzul Khuluqi. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz Mahfuzul Khuluqi. Silakan sahabat pemirsa. Oke ibu-ibu, kita tadi udah banyak dengar soal rezeki, tapi kita masih ada banyak waktu lagi untuk berbincang. Kita minum dulu sejenak, kita nikmati rezeki yang ada. Iya. Kita akan kembali lagi di mana kalau bukan di Serambi Mutiara Hati.
Kenapa masukin lagi?